Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elektrizen hadir kembali podcast room hari ini. Ya, kita akan memberikan informasi-informasi yang menarik dan tentunya bermanfaat buat para elektrizen. Nah, kita hari ini sudah hadir nih dengan beberapa teman-teman dari garda terdepan PLN. Ya, siapa nih Bang Riko? Nih Bang Riko juga host hari ini. Tolong Bang Riko sampaikan. Ini ada Pak Hozen ya, manajer unit pelaksana pengatur distribusi Aceh atau disebut UP2D Aceh. UP2D. Terus ada juga Bang Ermami dari tim pelayanan Pengawas teknik. K3, iya. Oh, pengawas K3. Dari pelayanan teknik pelayanan tapi teknik. berfungsi sebagai pengawas K3. Selain tugas-tugas yang lain ya, ini ada tugas untuk mengawasi sehingga dipastikan semua berjalan dalam keadaan yang selamat dan sehat gitu ya. benar. Oke. Satu Terus lagi ada Bang. Kak Desi ya. Desi dari tim operator Comment Center. Aceh Comment Center ya. Aceh Comment Center. Ya. Nah, kan banyak elektrizian yang belum tahu nih, Bang, Pak, dan Kakak. Yang pertama dari UP2D Aceh. Mungkin bisa dijelasin sedikit Pak Oji ya panggilannya ya. Bang Oji lah, ini masih muda Jadi Bang UP2D Oji. Aceh itu sebagai apa sih? Gitu tugasnya ngapain gitu Iya, dalam karena mengatur. ternyata banyak sekali ya komponen-komponen untuk yang mendukung listrik itu dari dibangkitkan sampai tiba di rumah kita. Iya, betul Ini sekali. Pak Hosden, Bang Oji ya, Bang Oji nih kita bilang Bang Oji. Ini apaan sih yang dikerjain Bang Oji di UP2D? Mungkin boleh disampaikan dulu Bang Oji. Baik, terima kasih Bu Lana, Bang, mohon Riko, maaf Pak. Pak Riko. UP2D tadi sudah dijelaskan sama Bu Lana atau Pak Riko. Singkatannya kan unit pelaksana pengatur distribusi Iya. Aceh, khusus wilayah Aceh. Nah ini mungkin yang kedua kalinya. Terima kasih Bu Lana sudah diajak ke sini lagi. Intinya UP2D unit pengatur sistem untuk sistem yang jaringan 20 kV. Tadi kan Bu Lana singgung ada pembangkitan. Terus kemudian di bawahnya lagi yang disalurkan energinya lewat transmisi. Nah, transmisi ini tegangannya lebih besar lagi, artinya 150.000 volt. Atau sekarang ada nih, Aceh sudah mulai 275 Yang kV. disebut tol listrik itu ya. Oke. Ya. Ada lagi tol yang mungkin 500 kV. Nah, ini bukan di sini. Belum di sini. Nah, terus kemudian diturunkan lagi dari gardu induk ke 20.000 volt. Nah, 20 kV. 20 kV. Nah, ini UP2D atau unit pelaksana pengatur sistemnya, yaitu sistem yang di 20 kV. 20 kV. Nah, nanti kan dari situ turun lagi ke 220 volt atau 380 volt yang ke rumah-rumah. Nah, ya, teman-teman yang Bang Emi dan teman-teman ini yang melaksanakan perbaikan di sana. Artinya UP2D ini mengelola sistem di sisi 20 kV-nya. Cuma di situ banyak Bu Lana, Pak Riko. Jadi dari sistem 20 kV aja kita tidak hanya sistem 20 kV sisi besar, artinya yang terkoneksi antara Lampung sampai dengan Aceh itu sistem besar. Pembangkitnya pembangkit besar. Kalau di kita kan ada pembangkit besar Nagan sama Arun gitu ya. Iya. Nah, pengaturan sistem 20 kV juga di sisi isolated. 20 kV sisi isolated seperti halnya di, kalau kita tahu Blang Kejren. Iya. Itu kan dikelilingi gunung-gunung ya, nggak masuk ke sistem besar kita. Nggak masuk ke transmisi. Tuh, itu juga masuk pengelolaan UP2D. Terus Sinabang, terus kemudian Sabang sama. Dan itu ada beberapa case kalau misalkan kan kalau sistemnya kecil kadang lebih sensitif Bu Lana. Artinya ketika ada satu desa, kalau kita sebut satu jurusan aja, satu jurusan ke desa tertentu, gangguan. Kadang bisa satu kabupaten, satu sistem mati semuanya. Gitu, bisa blackout. berpengaruh gitu ya? Gitu. Nah, tahun lalu mungkin kalau kita lihat banyak banget yang rekodnya beberapa kali dalam seminggu mungkin blackout. Seminggu blackout kayak di Sinabang, mungkin di Blangkersen. Insya Allah tahun ini menjelang puasa kita sudah siapkan, dari bulan lalu kita sudah optimalkan kembali, kita set kembali supaya defense scheme di beberapa isolated itu lebih handal. Dan alhamdulillah sudah 1 bulan berjalan,
hampir tidak pernah BO lagi. Jadi insya Allah masyarakat kita yang terutama di isolated sudah mulai lebih tenang untuk menjalankan ibadah Jadi puasa. di isolated saja kita sudah usahakan semaksimal mungkin sehingga kita berusaha keras dan insya Allah ya kita meyakini bahwa akan tidak ada lagi padam ya, apalagi yang jaringan yang terkoneksi kemana-mana ini gitu ya. Ini gimana nih? Kalau yang persiapan terkoneksi kemana-mana, kita dari sisi 20 kafenya, itu kan ada switching untuk membagi jurusan-jurusan ya Ibu ya. 20 dari gardu induk keluar nih, satu express feeder ke arah satu lokasi GH misalkan ke Lumbata. Dari Lumbata itu mencar lagi. Kita di titik switching atau gardu hubung kalau kita sebut, itu kita sudah maraton kita jalankan pemeliharaan. Harusnya 2 tahun sekali memang kita jalankan, tapi ini mumpung di awal tahun, mumpung belum masa siaga Ramadan Idul Fitri, kita optimalkan untuk pemeliharaan. Jadi terjadwal. Ketika itu sudah dipelihara, kayak kemarin teman-teman sudah jalan nih ke arah barat, mulai dari Melabuh hingga ke Pulau Balai, ke Singkil sampai ujung. Di timur pun juga sama. Nah ini di teman-teman UP3 pun di Banda Aceh juga sudah menyiapkan yang sistem-sistem besar ini, yang terkoneksi sistem besar ini, pemeliharaannya di awal-awal ini. Dan insya Allah mulai hari besok kan sudah kita state, kita siaga, artinya sudah kita stop untuk padam yang terencana. Oke. Gitu. Jadi padam terencana tadi maksudnya ini ya dalam Yang konteks dalam keadaan pemeliharaan ya. Ya, oke Bang Riko. Ini karena memang selain yang menjaga distribusi, nah kemudian ada yang menjaga apabila ada pengaduan dari pelanggan gitu ya. Kalau dulu modelnya kita didatangi karena ada dinas gangguan, sekarang serba digital. Ini coba Kak Desi ceritakan sekarang bagaimana kalau pelanggan ada yang komplain gitu ya dengan kondisi distribusi listrik ke rumahnya mungkin terputus pada saat itu. Gimana sekarang yang dilakukan pelanggan? Baik, terima kasih Bu Lana. Jadi kita sedikit menjelaskan, kebetulan di PLN sekarang punya bagian yang kita namakan Aceh Comment Center. Aceh Comment Center. Itu fungsinya kita di situ, kita menyampaikan informasi yang tidak diketahui oleh pelanggan. Contoh misalnya padam, pelanggan kan tidak tahu padam kenapa. Jadi tugas di comment center ini menyampaikan terkait padam kenapa dan berapa lama. Kemudian sekarang ya seperti kita ketahui, si pelanggan sekarang sudah banyak yang mendownload aplikasi PN Mobile. Jadi dari PN Mobile itu dia bisa digunakan untuk membuat pengaduan padam, bisa membuat laporan tambah daya, sesuaikan dan sebagainya. Mungkin nanti di PL Mobile lebih detail lagi. Jadi kita fiturnya lebih lengkap. Kemudian di sisi kita laporan dari pelanggan melalui aplikasi PN Mobile masuk ke aplikasi kita yang dinamakan APKT, aplikasi pelayanan keluhan terpadu. Setelah laporan pelanggan masuk ke kita, tugas comment center itu mengkonfirmasi ke pelanggan bahwasanya apakah benar di lokasi pelanggan tersebut padam. Konfirmasi dengan cara kita telepon via telepon biasa Ibu. Oh, kita menelpon atau callback lah kita gitu callback. Ya. Kita ada callback awal. Jadi setelah laporan pelanggan itu masuk ke aplikasi kita, kita melakukan callback awal untuk memastikan atau menanyakan apakah benar. Kemudian setelah itu pelanggan otomatis menginformasikan bahwasanya benar saya sudah melakukan pengaduan melalui PLN Mobile. Jadi artinya gini, pelanggan tuh nggak perlu misalnya saya punya teman itu nelpon saya. Jadi lebih cepat dia adukan melalui PLN Mobile dan langsung direspon daripada menghubungi saya yang mungkin sedang di kamar mandi. Gitu ya. Karena di aplikasi itu pelanggan bisa memantau sendiri untuk petugas sudah berada di mana dan akan dilayani oleh petugas siapa. Di situ tertera nama petugasnya dan petugasnya sedang perjalanan atau bagaimana nanti muncul di aplikasinya. Jadi pelanggan bisa memantau sendiri untuk petugas sudah di mana melalui aplikasi ini PN sebelum ke Bang Erma ya, Bang Emi ya. Sebelum ke Bang Emi ini kayak KWH meter Bang Emi. Nah sebelum ke Bang Emi nanti ya, Bang Emi salah satu dari pelanggan kita yang memang warawiri di lapangan ya siang malam ya. Itu bagaimana mekanisme diinformasikan ke Bang Emi dari comment centernya? Setelah laporan itu masuk, kita
mendistribusikan atau kita oper, kita kirimkan ke petugas. Jadi petugas itu punya aplikasi juga, Bu. Punya aplikasi yang namanya Yantek Mobile. Mereka dibekali dengan sebuah tab. Jadi mereka juga punya aplikasi. Setelah kita kirim laporan dari comment center, mereka terima di aplikasinya, mereka merespon. Kemudian mereka yang mengklik posisi mereka akan melakukan perjalanan ke lokasi. Dengan catatan apabila mungkin kita kan pelanggan kayak contoh di Banda Aceh kan pelanggan kita banyak ya Bu. Jadi nanti ada salah satu pelanggan yang masuk daftar antrian, tugas comment center menginformasikan bahwasanya petugas sedang berada di lokasi A. Jadi nanti di situ status laporan itu dia bentuk aplikasinya. Pertama lapor, kemudian penugasan regu. Arti penugasan regu, kami dari comment center menugaskan petugas Yantek yang berada terdekat seperti Gojek gitu Bu. Oh gitu. Ya, seperti aplikasi. Ya, ada hijau yang dekat dengan kita. Iya. Maksudnya kita biar jangan nyebut merek. Oh iya, maaf. Jadi seperti aplikasi itu, kemudian kita melihat lokasi petugas yang lebih terdekat ke pelanggan yang melapor, kita teruskan ke petugas merespon, kita tugas comment center memberitahukan bahwasanya laporan pelanggan sudah kita terima dan sudah kita infokan ke petugas. Sambil petugas di perjalanan, jadi istilahnya pelanggan ini merasa mereka sudah direspon gitu. Oke, mungkin Bang Diko bisa. Nah, kembali ke Bang Emi ya untuk penjelasannya. Nah, tentunya kan Bang selama kita melayani ataupun menjadi pelayanan teknik gitu Bang, pasti ada tantangan tuh Bang ataupun halangan yang dihadapi. Kan nggak semua dalam memperbaiki sistem kelistrikan yang terganggu itu mudah kan Bang, gitu. Pasti kita harus telusuri jaringannya dan sebagainya. Kira-kira apa Bang tantangan yang paling berat selama ini, mungkin terutama Bang Emi yang hadapi ya? Karena kan mungkin masyarakat taunya, kenapa nih lama kali nih hidup lampunya gitu kan, padahal mereka nggak tahu kondisi di lapangan tuh sesulit apa gitu Bang. Nah mungkin bisa Bang sedikit dijelaskan gitu, karena juga terkadang siang malam gitu Bang, kerja 24 jam Bang. Baik, terima kasih. Kalau dari yang kita hadapi masalah yang paling besar, kami rasa nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Cuman tergantung kadang-kadang kan orang ini kan nggak sama semua. Iya betul. Orang-orang tuh kan kalau misalnya terjadi trip tegangan itu bisa mati lampu. Itu orang yang paling waktu kita lewat atau apa ada sedikit emosi atau apa itu paling-paling waktu pas mau maghrib. Oh gitu. Iya. Maksudnya Tapi maghrib itu setelah- jangan mati lampu gitu ya. Bukan yang lain waktu lain juga ini, tapi lebih naik emosinya. Pas mau maghrib. Kalau yang lain enggak, karena masyarakat juga kita tahu semua masyarakat itu sangat membutuhkan listrik. Kadang-kadang ada putus FCU, kadang-kadang masyarakat itu menginformasikan juga ke kita. Oh gitu, jadi masyarakat juga membantu Bang ya dalam kalian itu untuk memperbaiki gitu kondisi pun di lapangan seperti apa diberitahu gitu Bang ya. Iya. Mungkin ini juga Bang Diko, kita perlu tahu juga dari komunikasi Aceh Comment Center ini. Kan tadi Abang pegang tab nih kan. Terus diinformasikan itu apa Bang notifnya masuk ke tabnya itu Bang. Waktu ini ada padam nih di sekitar sini, sehingga nanti ternyata Bang Emi lah yang harus menanggapi padam itu gimana prosesnya Bang? Berapa lama itu Bang? Itu kita dalam tiap hari itu selalu kita pegang aplikasi. Kita nyalakan aplikasi itu. Posisinya harus selalu on. Yantek Mobile itu Bang ya. Begitu masuk dia ada kode, misalnya merah, jadi langsung kita buka. Setelah kita buka, kita lihat ini ada masuk aplikasi. Setelah itu ada langsung masuk informasi gangguan dan itu dari- mungkin apakah daerah sekitar Abang atau enggak. Itu kalau daerah sekitar Abang berarti Abang langsung jawab gitu ya. Jadi setelah kita pastikan, kita telepon pelanggannya. Karena kadang-kadang kan pelanggan itu kan alamatnya kan cuman kampung, tapi posisi pelanggan itu di mana rumahnya itu belum kita ketahui. Iya. Berarti maksudnya untuk memastikan lokasi. Bang, itu jam kerja gimana tuh Bang? Apakah sampai jam 10 malam di atasnya nggak layanin lagi itu gimana Bang? Nah, itulah kelebihan aplikasi ini. Gimana tuh Bang? Begitu masuk, petugasnya langsung menindaklanjuti. Nggak peduli jam berapa? Bekerja 24 jam. 24 jam. Cuaca badai pun tetap ini Bang ya.
Dan dari kita di pelayanan teknik itu termasuk di APD ada tertulis juga kan, itu no swab. Ya, betul. Jadi Berarti kita datang, sudah memang itu tugas kita, Iya, kita datang ke rumah pelanggan mau jam 12 malam, mau jam 2 malam, dan kita nggak boleh dikasih tips, Iya. tidak boleh dikasih, kan Iya. gitu ya Bang Iya. ya, itu yang harus dicamkan oleh Iya. pelanggan. Iya. Pelanggan nggak usah baper lah merasanya, Iya. kasihan Bang, enggak, kita nggak butuh tips gitu ya Bang ya. Iya, benar. Oke, terus gimana lagi Bang? Jadi begitu udah masuk aplikasi, kita langsung telepon. Kadang-kadang alamatnya di si pelanggan itu langsung selok ke kita datangin. Alhamdulillah pelanggan ini, konsumen ini memang udah nunggu. Iya. Benar-benar. Udah nunggu, nggak mesti misalnya pas malam-malam kita ketok pintu nggak lagi. Memang pelanggan memang membutuhkan listrik. Oke. Nah, Ada yang jadi konsumen itu dengan aplikasi ini, konsumen itu juga banyak yang sudah tahu kalau misalnya masuk ke aplikasi ini tindak lanjut dari PLN Lebih cepat. Oke. mungkin itu Bu Lana. Teman-teman kan tadi berdasarkan nomor handphone ya. Nah, kalau misalkan pelanggan menginformasikan nomor handphonenya itu benar, valid, kita ngubunginnya gampang gitu kan. Ngubunginnya gampang. Tapi kalau teleponnya ternyata nggak aktif atau nggak bisa, teman-teman ini yang ngerasa Yang Artinya kewalahan. gini, dia kan masukkan melalui PLN Mobile dengan nomor telepon yang dia sampaikan gitu, dan harus dipastikan bahwa nomor itu dia aware pada saat ditelepon dia ngangkat, Iya. kan? Jangan khawatir itu penagih hutang, kan? Iya, benar. Nah, gitu ya, itu pelanggan itu harus sigap juga gitu ya Iya, Bang ya. benar. Nah Bang, waktu Abang udah di lapangan seperti itu Bang, terus Abang udah melakukan ini ya penanganan, terus karena Abang tadi lihat Bang pelanggan itu, apa rasa Abang di hati itu, gimana rasanya tuh Bang? puas. Puas itu ya Bang ya. Karena kewajiban kita melayani pelanggan dengan ikhlas, pastinya puas. Alhamdulillah. Senang melihat senyum sumringah pelanggan. Iya. Bukan? Apalagi pelanggan itu dikala kita datang padam, dikala kita pulang udah nyala. Iya, betul. Ya. Nah itu rasanya Bang jadinya bukan beban itu ya Bang ya, mau siang mau malam, jadi udah rasa bahagia aja bisa melayani gitu ya. Benar. Iya. Iya. Habis itu kita di petugas juga kalau nggak masuk WU, kita bisa sebutin WU yang dari Iya. ACC. Itu rasanya nggak enak. WO itu maksudnya ordernya. Working order. Maksudnya nggak masuk perintah bahwa tolong Benar. tangani ini ya. Mungkin betul. masyarakat misalnya nggak tahu WO itu. Iya, iya. Terkadang petugas lapangan juga gitu, Bu. Betul kayak Bang Emi bilang, petugas nunggu, dia ngecek aplikasi, apa aplikasinya yang bermasalah atau apa. Kok dia kan aplikasi Yantek Mobile itu dia sebenarnya dibekali dengan suara piring pecah, Bu. Jadi mungkin kalau petugas nggak kedengaran, biasa kalau di mobil petugas meletakkan HP di dashboard mobil, itu biasa ada terdengar suara piring pecah. Itu tanda Ada alarm. notif. Iya, itu notif Mungkin bahwa piringnya ganti yang plastik. Iya. Jadi nggak pecah. Iya. Jadi di setting pertamanya itu suara piring pecah. Mungkin petugas nunggu apa apinya yang mati atau tabletnya yang rusak atau apa. Mereka malah sering telepon via komunikasi ke comment center via telepon menanyakan ini kami memang nggak ada gangguan atau bagaimana. Oh gitu. Iya. Jadi saking sudah menyatunya Iya. gitu ya. Nah. Ini udah DNA pejuangnya itu Iya. gitu ya. Kalau nggak ada itu kayaknya nggak ada amunisi untuk berperang. Nah, berjuang maksudnya bukan berperang ya. Itu Pak Oji lagi Iya, ya. iya. Pak Oji, Bang Oji. Baik. Ya. Jadi gini Bang Oji, ini kan masyarakat kita itu sangat berharap Ramadan sampai awal Ramadan sampai Idul Fitri itu enggak padam gitu ya. Tapi sebenarnya menurut saya harapannya sepanjang tahun, sepanjang masa tidak padam. Cuma kan karena memang dengan kentalnya syariat Islam di kita beribadah di bulan Ramadan gitu ya. Ini apa persiapan yang lebih yang dilakukan oleh tim Bang Oji untuk memastikan bahwa listrik kita handal, tidak padam dan bisa dirasakan sepanjang hari gitu Bang. Oh iya, ini Bu ya, apa namanya? Tadi sudah saya sampaikan juga pemeliharaan sudah kita jalankan lebih awal gitu, supaya nanti pas waktu puasa gangguan sudah minimal. Nah, selain pemeliharaan kita juga sudah mulai optimalkan digitalisasi, khususnya UP2D kan lebih cenderung ke digital, artinya kontrol jarak jauh. Nah, supaya teman-teman Yantek nih, kalau misalkan ada gangguan di ujung, nggak perlu langsung jalan ke sana untuk memasukkan lagi atau mencoba masuk lagi supaya normal. Nah, kalau dulu kita record tahun-tahun lalu, SCADA kita untuk kontrol file-nya itu sangat luar biasa banyak. Artinya ketika
kegagalan. gitu ya. Kalau misalkan kayak misal case-nya jauh nih kayak ke arah Trangon gitu ya. Itu kan jauh sekali kalau dari apa namanya dari posnya teman-teman Yantek. Trangon di di Langkejeren. Langkejeren gitu ya. Kalau misalkan ada titik tengah, misal nih gangguan di ujung sana, ada salah satu switching di sisi tengah. Kalau misalkan harus petugas Yantek yang datang ke sana untuk memutus lokasi sini yang mengisolasi gangguan yang arah sana, manual nih, butuh waktu lama kan, perjalanan minimal Jaraknya bisa jauh. jadi sampai 1 jam, belum lagi kalau malam hari hujan deras, longsor dan lain sebagainya. Nah, ketika kontrol SCADA kami sudah berhasil, otomatis bisa dilokalisir, yang sini bisa langsung nyala. Nah, artinya di tahun ini alhamdulillah teman-teman sudah sangat optimal, sudah 2 kali lipat, hampir 3 kali lipat lebih baik dibandingkan tahun-tahun lalu. Artinya dari 1.700-an titik manuveran, 1.700-an titik dari seluruh Aceh itu mengisolasi gangguan supaya padam tidak meluas, itu kontrol otomatis jarak jauh dari control center di UP2D itu sudah remote control. Remote controlnya. Nah, kayak remote control itu sudah 2 kali lipat hingga 3 kali lipat lebih baik dibandingkan tahun lalu. Oke, ini Bang Riko artinya digitalisasi ini. Iya. Yang pertama meminimalisir lokasi padam, Betul. terus mempercepat penanganan padam itu ya. Jadi kalau dulu harus jalan dulu berapa kilometer, kalau sekarang kita lihat aja di mana bisa Kita masukkan. melalui Sistem. SCADA tadi, sistem Betul. SCADA Sistem tadi itu SCADA. ya. Oke, berarti kita optimis lah bahwa Optimis. kehandalan ini semakin baik dan Amin. insya Allah masyarakat akan semakin puas ya dengan pelayanan PLN ya. Mungkin ke Kak Desi ya. Kak Desi, walau bagaimanapun ya berhadapan dengan orang banyak pasti butuh kesabaran. Iya. Boleh dong diceritakan sedikit gitu ya. Apa ya yang memang maksudnya mungkin kayak Bang Riko tanya tadi ke Bang Emi, tantangannya atau mungkin apa yang dirasakan gitu. Sebenarnya nggak jauh beda juga dengan Bang Emi. Walaupun kami di comment center tidak bertatapan langsung dengan pelanggan, di telepon itu kita menanyakan apakah petugas kita sudah sampai ke lokasi dan listriknya sudah menyala. Jadi kita di situ ada 2 callback, Bu. Jadi yang pertama kita menginformasikan petugas akan meluncur ke lokasi yang terganggu. Kemudian yang kita callback kedua itu kita memastikan listriknya sudah benar-benar nyala. Selesai atau enggak? Iya. Gitu ya. Kemudian mungkin kita banyak menghadapi juga ada pelanggan yang memang mungkin resah karena mungkin terlalu sering padam. Kemudian jadi tugas kita di comment center ini untuk menenangkan. Jadi comment center ini ibaratnya pelayan sebenarnya. Jadi kita menenangkan pelanggan, menginformasikan sedetail mungkin. Kemudian ya kalau memang pelanggan marah, kita tidak boleh membalas dengan marah. Berarti Tugas kita karena pelayan. Akses ini kayak pil penting. Oh gitu ya. Iya, kemudian kita kembali menanyakan kalau memang pelanggan merasa puas dan kita menanyakan terkait pelayanan petugas tadi di lapangan bagaimana. Kalau memang Bapak atau Ibu merasa puas, boleh diberikan rating bintang 5 di aplikasi Bintang 5 ya. mobile. Wah, kayak yang hijau-hijau tuh. Iya. Ya. Iya. Bintang 5 ya. Bintang 5 jangan lupa Tapi gitu. berarti Kak Desi selama bekerja ini jadinya banyak pengalaman dan rasanya jadi Banyak. Ini ya maksudnya enggak sakit tapi jadi happy. Iya, gitu jadi ya. happy. Malah yang sakit itu kayak seperti yang petugas Yantek bilang, Pak Oji juga bilang pelanggan tidak mencantumkan nomor HP yang lengkap. Jadi kita kesusahan. Nanti otomatis pelanggan itu membuat laporan kembali. Seandainya si pelanggan membuat laporan mencantumkan ID pelanggan, mungkin petugas lapangan bisa mendeteksi, bisa melacak melalui ID pelanggannya. Jadi si petugas lapangan ini enggak serta-merta begitu nomor telepon tidak bisa dihubungi, mereka tinggalkan lokasi, tidak, Bu. Jadi mereka berusaha menanyakan apakah di rumah Bapak padam atau bagaimana. Nanti tugas kita dari ACC apabila pelanggan juga membuat laporan kembali, kita akan mencari tahu, mencari tahu ada nggak nomor HP yang bisa kita hubungi, kita cek dari ID pelanggannya. Biasa ID pelanggan kalau pengajuan penambahan daya, pasang baru kan ada mencantumkan nomor Kalau HP. tambah daya atau pasang baru itu mereka udah bayar, terus mereka mau memastikan ini kapan dipasang itu bisa dihubungi juga. Bisa. Melalui Nanti, nanti masuk ke laporannya keluhan namanya. Nanti ada laporan keluhan. Melalui laporan keluhan. Laporan keluhan. Bahwa saya udah bayar tapi kenapa belum dieksekusi. Iya, biasanya gitu kalau kan? pemutusan, Bu. Biasa pemutusan kalau
kalau memang ketemunya di Sabtu Minggu, petugas belum sampai, nanti kita yang menyampaikan. Kita minta ID pelanggannya, kalau memang bukti sudah pelunasan, nanti kita tanyakan ke bidang terkait. Oke, Bang Riko. Baik, teman-teman Elektrizen, sangat menarik ya pembahasan kita di podcast kali ini, yang mana kita ketahui bahwa seluruh lini di PLN itu bekerja dengan sangat baik ya, terutama untuk memastikan kondisi ataupun pelayanan kelistrikan kepada pelanggan dapat dinikmati Lebih baik ya. lebih baik gitu Ya. ya. Mm-mm. Oke, mungkin Ya, mungkin juga kita juga meyakini bahwa kita itu tidak luput dari kekurangan Iya, gitu ya. betul sekali. Tapi kita sebagai manusia yang bijak, sebagai insan yang terus berusaha untuk memperbaiki diri, dan sebagai perusahaan yang terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan, kita akan terus berkomitmen ya, Pak Oji dan Abang dan Kakak ini, untuk terus meningkatkan kepuasan para pelanggan. Baik, Elektrizen, terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Insya Allah kita akan bertemu di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.